Halo saudara, saya Uncle Mandil kembali lagi nih untuk memberitakan kebenaran ya atas tanggapan dari netizen di akun Toktik ya atas nama Rakyat Jelata. Ini nama akunnya di Toktik. Saya akan bacakan dulu apa yang dia tulis di komentarnya di akun pribadi saya ya. Ingat bos, Musa bernubuat Tuhan tak akan menjadi manusia. Nggak ada gunanya berakar kepada sesama manusia. Dia buat dalam kurung Yesus. Nah, sekarang saya mau tanggapi ini. Dengar baik-baik ya. Saya analisis dan saya menyampaikan kebenarannya. Yang pertama, dia mengatakan, ingat bos. Saya mau ingatkan, saya bukan bos. No. Saya adalah anak-anak Allah. Dari mana saya tahu? Dari mana saya percaya? Dan dari mana saya mengatakan ini? Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua yang menerimanya, menerima kedatangannya Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia itu, diberinya kuasa ya untuk menjadi anak-anak Allah. Ingat baik-baik, menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus Kristus. Dalam namanya. Jadi saya bukan bos, tetapi saya adalah anak-anak Allah. Oleh karena saya menerima kedatangan Allah yang telah menjadi manusia, ya, percaya kepadanya, ya, Yesus Kristus. Inilah yang menjadikan saya anak-anak Allah. Jadi bukan bos ya. Yang kedua, kalau kita lihat dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-15 ya sampai 16. Di sana ini merujuk pada Yesus Kristus yang datang kedua kalinya. Ya, dia dikatakan Tuhan atas segala Tuhan, ya. Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi jangan panggil aku bos, karena kau seharusnya kalau sadar kita itu hanya mempunyai satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius ayat 6 sampai 15 sampai yang ke-16, bahwa 1 Timotius 6 ayat 15 sampai 16 dikatakan Yesus Kristus yang datang kedua kalinya, ya. Dia adalah Tuhan atas segala Tuhan. Segala Tuhan di bumi ini akan tunduk sujud menyembah Yesus. Jadi saya bukan Tuhan, tetapi saya adalah anak-anak Allah. Makanya jangan panggil saya bos, oke? Kemudian komentar yang berikutnya dari akun Toktik atas nama Rakyat Jelata ini. Musa bernubuat Tuhan tidak akan menjadi manusia. Apa gunanya berakar kepada sesama manusia? Dia buat dalam tanda kurung Yesus. Musa bernubuat tidak menjadi manusia. Kamu salah, boy. Kamu salah. Kamu baca literasi dari mana itu sehingga bisa menyimpulkan Musa bernubuat Tuhan tidak akan jadi manusia? Sekarang saya akan tunjukkan kepada kamu, ya. Saya akan tunjukkan kepada kamu dulu, ya. Ini yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 5 ayat yang 30 sampai 47, ya. Di sana perikopnya judulnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Langsung saja saya baca di ayat yang ke-46. Ya, nanti kau baca Yohanes 5 ayat 30 sampai 47 dan saya baca di ayat yang ke-46. Oke, buka baik-baik telingamu dan yang terpenting hatimu, ya. Ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Kunya adalah Yesus. Sebab ia, yaitu Musa, telah menulis tentang aku. Musa menulis loh. Semua yang ditulis oleh Musa, dia menulisnya tentang Yesus Kristus. Ya. Terus kamu berkata Musa tidak bernubuat. Wow, ingat loh. Musa diilhami oleh Roh Allah. Allah itu Yesus Kristus mengilhami Musa, dan Musa menuliskan segala sesuatunya tentang
Yesus. Seperti yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-46. Musa menulis tentang aku. Kalau Yesus yang berkata ini, wow, bagaimana mungkin kau ragu? Ngeri banget kamu ya. Ingat baik-baik, ini yang dikatakan oleh Yesus. Musa menulis tentang dirinya. Sekarang kita akan lihat apa yang ditulis oleh Musa tentang Yesus Kristus. Musa menuliskan kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sekarang kita lihat di Kejadian, apa yang ditulis oleh Musa. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Nah, di sana sudah jelas sekali hadirnya Mesias dari garis keturunan perempuan, di mana nanti melalui Yakub. Yakub itu sudah dituliskan loh namanya di sana. Kalau kita lihat bahasa Ibraninya, ya di sana tumit. Tumit itu dalam bahasa Ibraninya adalah Akef. Ingat bagaimana Yakub ketika dia hendak mau lahir, dia memegang tumit abangnya Esau. Makanya namanya Yakub, oleh karena dia memegang tumit kakaknya Esau. Dan itu juga yang telah dinubuatkan, yang ditulis oleh Musa di dalam Kejadian 3:15, bahwa akan hadir dari keturunan Yakub. Yakub bapaknya Ishak, Ishak bapaknya Abraham. Akan lahir dari sana keturunannya, yaitu Mesias itu. Ya, Yakub namanya berubah menjadi Israel, dan Israel mempunyai 12 anak laki-laki. Salah satunya adalah Yehuda. Dan Yesus dari garis keturunan Yehuda itu telah dinubuatkan. Ya, telah dinubuatkan dan telah ditulis oleh Musa dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Luar biasa bukan? Dan di dalam Ulangan, kita lihat dalam kitab Ulangan, ya. Ulangan 18 ayat yang ke-15. Ya, saya akan bacakan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, ya, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Tuh. Ini yang ditulis oleh Musa, yaitu Yesus Kristus yang hadir dari tengah-tengah kamu, dari tengah-tengah Israel. Yesus Kristus dari suku Yehuda. Luar biasa bukan? Anak salah satu dari Yakub. Ya, tidak ada keselamatan datangnya dari yang bukan dari garis keturunan Yakub. Tidak ada. Tidak ada. Ya, ini adalah perkataan yang ditulis oleh Musa. Ayat yang ke-18. Pasal 18 ayat yang ke-8. 18 ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dan antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Wow, luar biasa bukan? Bahwa akan hadirnya Mesias dari garis keturunan Yakub, yaitu Yehuda, suku Yehuda. Ini adalah salah satu anak dari Yakub dan tidak mungkin terjadi keselamatan dari bangsa-bangsa lain. No. Kalau ada yang berkata seperti engkau, ya, berkata bahwa keselamatan datangnya dari bangsa-bangsa lain, tidak. Hanya dari kaum Israel, yaitu dari garis keturunan suku Yehuda, salah satu anak dari Yakub, dan itu telah dinubuatkan dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Ya, buka baik-baik matamu, masih banyak lagi, tapi cukup sampai di sini aja dulu. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya sangat bangga Uncle Mandil, ya, percaya kepada Yesus Kristus yang telah hadir dari suku Yehuda, yang telah dinubuatkan oleh Musa, dan itu digenapi dalam Yesus Kristus. Ya, tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus Kristus.